boleh ya? Yuk. Dek Fafa, ketemu lagi ya. Nah, tadi ibu yang ketok-ketok pintu, jangan takut. Iya, ibu kayak ibu perawat di sini, Bu Martina, ya. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya? Bisa ya? Jangan takut ya. Ibu nggak apa-apa nih, ya. Ibu perawat yang jaga Papa di sini, ya. Boleh ya? Jadi hari ini kita akan berbicara tentang masalah yang Papa takutkan tuh. Berapa lama mau ngobrolnya? Jangan lama-lama. Oh, 10 menit aja boleh? Gimana perasaannya hari ini? Takut. Ini gitu. Oh, takut ya. Ya, nggak apa-apa. 10 menit aja ya. Boleh ya? Maunya di sini aja? Ya, baik ya. Sama ibu. Oh ya, sama ibu ya. Jadi baik. Jadi hari ini kita akan bicarakan masalah cara nanti kita mengatasi masalah yang Papa takutkan ya. Ibu mau tahu dulu, boleh? Sudah berapa lama Papa takut seperti tadi itu? Kalau ada yang ketok-ketok pintu itu? Ketok-ketok. Udah dari lama. Ya. Waktu sekolah. Waktu sekolah, nanti udah lama ya, udah setahun. Udah. Sebelumnya udah pernah dirawat di sini, udah pernah masuk rumah sakit ini belum? Baru pertama ya. Oke, baik ya. Jadi kemarin itu saya sudah dapat data tentang Dek Papa ya. Jadi hari ini ibu mau mengajarkan cara supaya Dek Papa mampu mengontrol suara-suara yang Dek Papa takutkan. Ya. Suara itu. Ya, nanti kita akan belajar cara mengatasi suara-suara itu supaya Dek Papa jangan takut lagi ya. Baik ya. Jadi tadi katanya udah lama suara-suara itu Dek Papa dengar ya. Kapan saja terdengarnya? Malam. Kalau mau bobo ketok-ketok. Oh, kalau mau tidur. Dek sini. Oh, dipanggil seperti itu. Kalau misalnya malam, setiap malam atau misalnya selang semalam atau misalnya nggak tiap malam, gimana? Tiap malam. Tiap Kalau malam. bobo nggak bisa bobo. Nggak bisa bobo ya. Apa yang Dek Papa lakukan kalau suara-suara itu muncul? Sembunyi, takut. Nanti abangnya masuk di sini. Oh, ya. Jadi sembunyi ya. Nangis. Biasa bilang ke siapa kalau Dek Papa takut kalau di rumah? Bilang mama, tapi mama bilang bohong. Bohong ya, karena mama mungkin nggak lihat, yang nggak dengar suara itu. Mungkin Dek Papa aja yang dengar. Tapi ada yang dengar. Dengar ya, mama mungkin nggak dengar ya. Hari ini kita bahas ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengontrol suara yang Dek Papa dengar ya. Jadi, suara takut yang ketok-ketok. Ya. Kalau misalnya Dek Papa mendengar suara itu, ibu sebenarnya dengar juga, tapi ibu dari tadi nggak dengar suara ketok-ketok pintu itu. Ibu nggak dengar. Tok nggak dengar. Itu berarti kalau ibu tidak dengar, Dek Papa dengar, berarti itu apa suaranya? Nggak nyata. Itu disebut dengan halusinasi. Ya, halusinasi. Karena apa? Nggak ada jelas siapa yang ketok pintu. Kalau misalnya jelas, berarti itu ada orangnya. Jadi Dek Papa bisa dengar, ibu nggak dengar. Jadi nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada kalau malam. Tadi memang betul ibu ketok itu tadi pas mau masuk jumpai Dek Papa. Tapi yang Dek Papa dengar tiap malam itu di rumah itu nggak ada suara itu. Abang itu dek. Nggak ada suaranya, ya. Karena kalau misalnya Dek Papa bisa dengar, ibu di rumah bisa dengar juga, ya. Jadi ibu akan mengajarkan cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan suara yang tadi adik Papa dengar, halusinasi. Jadi ada beberapa cara sebenarnya, ya. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi. Ini ada ibu bawa nih, namanya lembar untuk kita lihat bersama. Ini apa ditulis di sini? Bisa baca? Bisa. Apa ditulis di sini? Ayo. Mengenal halusinasi. Ya. Dan cara mengatasi halusinasi. Ya. Nah, jadi di sini tulis halusinasi adalah hilangnya kemampuan ya
Membedakan. Membedakan yang nyata dan tidak nyata. Jadi Berarti suara itu tadi yang ibu ketok pintu betul itu ibu. Itu nyata. Nyata. Tapi yang Dek Fafa dengar tiap malam di rumah itu tidak nyata. abang-abang Nggak ada. Ya. Ya. Jadi itu namanya halusinasi. Ya. Jadi yang adik Fafa dengar itu ada halusinasi pendengaran. Cara kita mengatasi halusinasi pendengaran itu yang pertama ada menghardik namanya. Menghardik itu kita mengalihkan suara itu. Nanti ibu sebentar lagi ibu ajarkan. Ya. Yang kedua itu dengan kita minum obat. Secara teratur. obat minum sebentar dibeli mama. Oh, habis itu nggak pernah minum lagi ya? Oh, muntah. Berarti nggak pernah minum lagi? Berarti nggak pernah selama ini ke puskesmas saja sama ini atau ada berobat ke rumah sakit kayak gini? Lupa. Nggak ada pergi ke itu kakek-kakek minum air itu. Oh, berarti ke ini ya, ke pengobatan tradisional itu. Dibawa mama. Bawa mama ya. Berarti nggak pernah minum obat, itu obat yang dikasih oleh itu tabib mungkin ya. Nanti kita bicara juga masalah obat ya. Kemudian yang ketiga yaitu bercakap-cakap. Nah, Dek Fafa itu nanti kalau dengar suara-suara itu jangan sendiri. Kalau udah ada suara ketok-ketok itu panggil mama. Mengajak mama untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Yang keempat itu adalah dengan aktivitas. Jadi harus ada kegiatan setiap hari ya. Jadi untuk hari ini karena waktu kita cuma 10 menit, kita akan berbicara tentang cara menghardik. Ya, boleh ya? Dek Fafa coba duduk yang bagus kayak ibu. Bisa? Pak duduk yang bagus kayak ibu. Ya, coba kakinya gimana coba. Biar kita belajar cara menghardik. Ya. Ya, bagus sekali. Oke? Nah, jadi sekarang ibu ajarin. Lihat ibu dulu ya. Jadi yang pertama cara ibu bilang tadi karena waktu kita 10 menit kita belajar menghardik dulu. Besok yang lainnya. Boleh ya? Lihat ibu. Di sini juga ada di gambar ini. Nah, lihat gimana cara menghardik. Ya. Nah, sekarang ibu ajarin. Ya. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, jadi menghardik itu sebenarnya mengalihkan bahasa kita biasa bilang. Mengalihkan suara-suara yang di Fafa dengar yang suara-suara orang ketok pintu tadi. Ya. Nah, jadi caranya adalah ya kedua tangan itu letakkan di telinga. Ya. Nah, jadi katakan sambil meyakinkan dalam hati bahwa suara yang didengar itu tidak ada. Pergi kamu itu suara palsu, saya tidak mau dengar kamu. Teriak-teriak gitu. Iya, jangan teriak-teriak besar-besar sekali ya. Tetapi tetap kita meyakinkan dalam hati bahwa yang kita dengar itu tidak ada. Sambilan kita buat seperti ini, pergi kamu suara palsu, saya tidak mau dengar kamu. Kamu itu tidak nyata. Kemudian sambil meyakinkan dalam hati bahwa suara yang kita dengar itu tidak ada. Coba sekarang kita pakai seperti yang ibu buat tadi. Coba. Sini bola ibu pegang. Ya. Nah, gimana cara ibu ajarin? Letakkan telan ya. Katakan, coba. Bilang apa? Pergi. Coba. Pergi. Kamu itu suara palsu. Kamu itu suara palsu. Saya tidak mau dengar kamu. Saya tidak mau dengar kamu. Kamu tidak nyata. Kamu tidak nyata. Ya. Tetapi harus diyakinkan dalam hati ya. Coba ulang sekali lagi. Coba ulang. Ulang semuanya. Ya, coba. Pergi. Kamu itu suara palsu. Kamu tidak nyata. Ya, bagus sekali ya. Pintar, Bu. Pintar. Bagus ya. Nah, jadi ketika nanti ada orang-orang kalau di malam hari ada yang ketok-ketok pintu ya, kalau bukan ibu yang ketok berarti itu tidak ada. Kecuali ibu yang ketok pintu mau masuk, mau jumpai Dek Fafa itu benar. Tapi kalau suara abang-abang tadi harus bisa bedakan. Kalau suara abang-abang tadi yang minta adik keluar itu jangan keluar ya. Sini. Jangan, itu nggak ada. Itu adalah tidak nyata. Kalau nyata, ibu Dek Fafa bisa juga dengar, ya, bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ada suara-suara itu kedengaran lagi pada malam hari, lakukan yang ibu ajarkan. Pergi tadi. Ya, betul sekali, ya. Jadi jangan takut lagi sekarang.
Kalau siang hari kalau ada yang ketok pintu berarti itu perawat. Karena abang-abang itu adik Fafa bilang pada malam hari. Jadi bedakan suara itu. Kalau abang itu ketok pintu suruh Fafa keluar jangan mau ya. Nah, nanti Fafa takut tuh malam-malam. Iya Bu. Iya. Nah, kalau ada takut sekali panggil ibu ya. Iya. Bilang sama ibu Fafa takut. Iya. Ya. Oke? Nah, baik ya. Nah, gimana deh Fafa? Ini bolanya ya. Udah ngerti, tadi udah paham ya ibu ajarkannya. Nah, baik ya. Tadi kan sudah belajar bagaimana cara mengontrol suara-suara yang didengar ya. Nah, gimana perasaannya? Kalau suaranya itu nggak nyata, berarti nanti bisa hilang kan? Iya, kalau misalnya Kalau pergi hilang kan? hilang. Kalau misalnya di Fafa makanya berobat di sini, minum obat yang rajin, patuh apa yang dibilang perawat, harus minum obat supaya bisa cepat pulang. Nah, dan tadi yang ibu ajarkan harus di Fafa lakukan. Nah, kalau di Fafa ikut dan patuh, insya Allah kita akan sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas sekali datang berkunjung ibunya di Fafa ya. Siapa namanya? Kita. Silakan duduk. Sama saya. Ya, oh sayang. Dia datang Mama Amir kursi Bu Fafa biar bisa duduk. Namanya Bu kita Bu ya. Iya, Bu. Ya, jadi Bu kan lagi ngobrol-ngobrol nih tentang apa masalah yang dirasakan sama di Fafa. Ya. Gimana lah saya? Itulah dia katanya bukan kalau ada suara-suara yang ketok pintu itu takut sekali. Mama nggak percaya. Dan dari sini nggak percaya. Mungkin Bu ada mungkin kejadian ya yang masa lalunya yang mungkin jadi trauma peristiwa traumatis bagi di Fafa, jadi makanya seperti itu sekarang ya. Nah, jadi memang kan ini sudah dibawa ke rumah sakit ya karena mungkin di rumah kan malam-malam takut juga ketiduran Bu ya. Iya. Jadi mungkin selama ini juga Ibu udah tahu ya bahwa dia sering berteriak-teriak malam di rumah ya. Apa Ibu lakukan kalau misalnya di Fafa teriak-teriak di rumah? Saya bilang, diam nak, diam, nggak ada siapa-siapa di luar. Saya bilang, nanti saya lihat juga keluar nggak ada siapa-siapa. Itulah udah saya bilang bahwa karena kan Bu apa yang didengar itu sebenarnya nggak ada. Kecuali memang kayak suara orang ketok pintu, saya bilang kayak ibu mau masuk ke kamar di Fafa itu betul adanya. Tapi kalau suara orang laki-laki yang manggil dia untuk ngajak keluar itu jangan ikut karena nanti kan takut Bu ya apalagi anak gadis ya. Iya, karena dia mau keluar juga. Ya jadi mungkin ibu mungkin harus memang menjadi apa ya pendukung ya utama ya bagi Dek Fafa, insya Allah dia pun berobat ya kan. Kemudian kan harus saya ingatkan juga Bu nanti kalau misalnya ini kan nanti berobat mungkin beberapa minggu ke depan kalau dia sudah baikkan sebulan ke depan kan udah bisa pulang. Nah jadi ibu itu harus mengontrol obatnya ya. Kadang dia nggak mau minum obat gitu. Habis itu kami juga pernah bawa dia ke obat alternatif. Itu tadi ada dibilang ya abang dikasih obat apa? Dikasih air Bu, disuruh minum. Itu Bu nggak boleh ya karena memang kan penyakit ini bukan karena yang lain ya, memang ada masalah di otaknya ya yang menyebabkan kondisinya seperti ini bisa mendengar suara-suara yang tidak nyata ya Bu ya. Nah jadi obat ya itu harus betul-betul dikontrol karena begini kesembuhan untuk pasien ini kan memang mempengaruhi sekali dengan obatnya ya, minum obat teratur dan juga kami tadi mengajarkan ya Bu ya, jadi mengajarkan bagaimana cara mengontrol suara-suara yang didengar ya. Jadi nanti juga apa namanya kalau misalnya karena ini waktunya Ibu juga buru-buru apa namanya kita mungkin Ibu ada datang lagi nanti hari apa? Nanti saya biasanya hari Sabtu atau Minggu saya datang. Ya nanti kita coba ini Bu ya ngobrol-ngobrol misalnya untuk bagaimana saya ajarkan Ibu juga cara mengontrol suara-suara. Oh iya, biar nanti kalau di rumah saya bisa mengajarkan dia untuk mengontrol suara dengan cara-cara yang diajarkan ke saya nanti ya. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu ini kan pasien gangguan jiwa ini memang harus kita perhatikan ya. Pulang ke rumah juga Ibu harus jangan malu Ibu sama tetangga atau sama masyarakat bahwa ada anak saya sakit. Ya semua kita itu manusia sama di hadapan Tuhan. Iya. Jadi yang penting Ibu harus patuh dengan program pengobatan. Kalau sudah habis obat dia kontrol obat ulang. Kemudian obat juga Ibu perhatikan karena nggak mau minum. Iya. Bagaimana cara mensiasatinya? Nanti jangan dibuangnya obat. Ya, Makanya ya. kemarin itu saya bawa pasar nanti karena obat nggak boleh minum.
ya, karena air itu kan tidak menyembuhkan, bukan pengobatan tradisional ya. Baik Papa ya, dengar ya nak ya, nanti minum obat teratur ya. Nah, seperti yang tadi Mama sampaikan tadi, harus patuh kalau pulang. Makanya nanti kalau belum sembuh nggak boleh pulang dulu dia Bu. Kalau udah mau minum obat, ya kalau udah mau minum obat nanti di kampung itu baru ucap ya. Oke? Jadi kalau dia nggak minum obat, balik lagi ke sini mau. Nah, makanya ngapain di sini di rumah sakit, enak di rumah sendiri kan? Ya. Dek Papa, belum jawab perasaannya tadi yang Ibu tanyakan ya. Bagaimana perasaannya Dek Papa setelah ngobrol-ngobrol sama Ibu tentang apa yang Dek Papa alami? Suka. Suka. Ibu baik. Ya. Nah, berarti besok kita ketemu lagi. Ibu besok kan dinasnya pagi. Kita ketemu lagi boleh? Ya. Nah, jadi kita akan bicarakan cara yang kedua, yaitu obat ya. Nah, jadi coba lu sebelum kita selesai lu mau lihat bagaimana, coba peragakan kembali tadi yang sudah Ibu ajarkan. Coba Ibu pegang Mama ya. Ini. Iya. Pergi kamu, suara palsu saya tidak mau dengar. Ya, nanti kalau malam betul, udah bagus sekali. Nanti malam kalau ada kedengaran lagi suara-suara yang ketok-ketok pintu itu suara laki-laki, langsung buat seperti yang Ibu ajarkan. Bisa? Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi sebelum kita selesai Bu ya, nanti kan hari Sabtu insya Allah Ibu akan datang lagi. Sebenarnya ini kan ada refleks namanya Bu ya. Saya akan berikan ini untuk Ibu, tapi saya harus jelasin dulu. Nanti hari Sabtu aja Ibu saya kasih, mungkin nanti Ibu bisa baca-baca di rumah. Cuman harus kita diskusi dulu ini baru saya kasih ya. Ini cara merawat. Ya, cara merawat Dek Papa ya. Nah, dengan kondisi dia itu tadi halusinasi. Ya. Nah, cuman kan tadi belum sempat kita ngobrol-ngobrol tentang halusinasi itu apa ya. Karena aku belum Ibu mau pulang juga karena jauh ya Bu ya. Nah, jadi karena waktu kita sudah 10 menit, udah lebih begini. Karena Dek Papa bilang tadi dia mau 10 menit aja. Jadi insya Allah besok saya ketemu lagi dengan Dek Papa ya, Dek Papa ya, di jam yang sama boleh. Dan sama Ibu insya Allah hari Sabtu ya kita ketemu lagi ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita sehat selalu, Ibu juga sehat, bisa merawat Dek Papa. Itu saja Bu ya. Kita akhiri, Dek Papa nanti masuk lagi ke ruangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.